Pak Zenix, artinya Zenith Cross. Wah. Ya, selamat pagi pemirsa. Ohayo gozaimasu. Yorobon annyeonghaseyo. Good morning everyone. Ya. Hari ini hari Senin tanggal 9 hari bulan Juni 2025, samaan 13 hari bulan Zulhijjah 1446 Hijriah, hari tasyrik terakhir. Saya ada sedikit catatan ya buat ini Al-Karim ya. Kalau salaman sambil sholawatan itu nggak apa-apa ya. Karena saya perhatiin Masjid Al-Karim Bui Mintar Permai ini kurang peminat sholawatannya ya, kurang aktif bersolawat gitu. Jadi harus digerakkan untuk bersolawat. Makanya kadang-kadang saya setiap salaman saya selalu sholawatan walaupun nggak saya kencengin. Kayak gini, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu bukan satu hal yang buruk gitu loh. Kalaupun bid'ah, itu bid'ahnya bid'ah hasanah, artinya bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang nggak baik. Kalau bid'ah yang nggak baik itu namanya bid'ah dolalah, itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau bid'ah yang baik, bid'ah hasanah, itu lakukan nggak apa-apa. Malah harus. Malah ada yang diwajibkan untuk bid'ah hasanah. Apa itu? Nuntut ilmu, berpakaian yang rapi, yang sopan, yang tutup aurat, itu wajib. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek. Enggak, teman-teman. Ya. Loh, azan ikamah terus qiraah tilawah pakai pengeras suara itu juga bid'ah hasanah, tapi bukan bid'ah dolalah itu. Jadi nggak apa-apa, itu bukan sesuatu yang salawatan sambil salaman sambil salawatan, itu bukan sesuatu yang nggak baik lah, itu sesuatu yang baik, malah harus kita lakukan gitu. Itu sedikit catatan ya buat nanti saya sampaikan pada kesempatan yang lebih terbuka lagi pada waktu-waktu yang akan datang, insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, justru itu suasana yang bakal saya kangenin kalau saya jadi pindah ke Jepang ya. Karena kan gini teman-teman. Setelah sholat kita salam-salaman itu kan memang itu udah menjadi ciri khas dari masjid-masjid di Indonesia pada umumnya. Bil khusus masjid-masjid yang beramaliyah Nahdlatul Ulama, yang mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. NU itu kan mazhabnya Syafi'i. Berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu mazhabnya kepada Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Jadi dikirnya infiradi, tidak salam-salaman. Sama kayak di Masjidil Haram gitu. Sama kayak di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi gitu. Nah, yang saya kangenin itu karena gini teman-teman. Hunian incaran saya itu, saya targetnya adalah tidak jauh dari Masjid Tokyo atau Tokyo Jami ya. Masjid Tokyo itu ada di mana? Di Shibuya. Di Shibuya, lebih dekat dengan stasiun Yoyogi Uehara ya. Nah, Masjid Tokyo itu sebenarnya ada di tengah kota, teman-teman. Ada di tengah kota di daerah Shibuya. Cuma dari ikonnya Shibuya, yaitu Shibuya Scramble Crossing, dia masih agak jauh. Agak jauh sedikit lah, intinya itu. Agak jauh sedikit gitu.
Kan Shibuya Scramble Crossing itu kan adanya deketnya dengan stasiun Shibuya. Stasiun Shibuya, kemudian kita naik yang ini mengarah ke stasiun Yoyogi Uehara. Nah, disitulah stasiun Tokyo itu berada. Kurang lebih kalau kita jalan kaki dari stasiun Yoyogi Uehara itu sekitar 10 menit jalan kaki. Dan itu adalah masjid paling besar di Jepang, sekaligus satu dari sedikit masjid di Jepang yang memang berbentuk masjid gitu loh. Berbentuk masjid sebagaimana masjid pada umumnya. Itu karena selebihnya kan bangunan masjid di Jepang ini kan pada lazimnya gak berbentuk seperti masjid. Ada yang cuma nyewa bangunan, atau mungkin dia beli bangunan tapi dia tidak convert sepenuhnya jadi berbentuk masjid atau bagaimana, karena pertimbangan segala macamnya. Nah, Masjid Tokyo itu satu dari sedikit masjid di Jepang yang bentuknya tuh masjid beneran gitu loh. Bukan bentuknya itu kayak, ya ibaratnya kayak ruko terus dikonvert jadi masjid, ibaratnya gitulah kalau biar mudah untuk memahami konteks Indonesia gitu. Atau bekas gedung perkantoran yang dirubah jadi masjid gitu misalkan. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Sebenarnya Masjid Tokyo dari Shinjuku atau dari jantungnya Tokyo, Chiyoda, itu gak terlalu jauh. Gak jauh. Tidak terlalu jauh. Chiyoda, Shinjuku, Shibuya itu satu kawasan. Gitu. Shibuya, Shinjuku, Chiyoda, Minato, itu satu kawasan, satu jantung Tokyo itu. Nah, Masjid Tokyo itu ada di sebelah baratnya dari Chiyoda. Dari stasiun Shibuya masih ke sana lagi gitu. Nah, kenapa bakal saya kangenin? Gini. Kan kemungkinan besar kalau jadi saya kan akan sholat sebagai secara sepenuhnya itu kan di Masjid Tokyo berjamaah, ya kan? Nah, Masjid Tokyo itu atau Tokyo Jami itu adalah punya Turkiya. Di bawahnya Diyanet. Diyanet itu Direktorat Agama Islam Turkiye. Direktorat Agama Islam Turkiya atau Turkiye sama aja. Ya. Karena Masjid Tokyo itu punya Turkiye, berada di bawah Diyanet ya. Diyanet tuh kalau di Indonesia tuh ya sebenarnya kedudukannya bukan kementerian tapi direktorat ya. Ibaratnya tuh kayak Dirjen Bimas Islam kalau di sini. Dia bukan kementerian, dia bukan menteri, dia bukan Kementerian Agama Turkiye, dia bukan Kementerian Agama Islam Turkiye, enggak, bukan. Jadi salah kemarin kalau dia itu Menteri Agama Islamnya Turkiye, enggak. Dia bukan Bakan Ligi kalau bahasa Turkiyanya, menterian tuh Bakan Ligi, bukan. Gitu. Bukan Islam bukan Diyanet Bakan Ligi gitu, bukan. Kalau Bakan Ligi itu kan ministry, bahasa Turkiyanya ministry itu kan Bakan Ligi. Itu bahasa Turkiyanya kementerian. Bahasa Turkiyanya kementerian tuh Bakan Ligi. Nah, Diyanet itu bukan Bakan Ligi, bukan kementerian, tapi direktorat. Jadi nggak pas kalau padanannya adalah kementerian. Dia kayak Dirjen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kalau di sini. Nah.
Kok bisa Masjid Tokyo tuh punya Turkiye, bukan punya Jepang? Diserahkan kepada Pemda Tokyo, betul. Tapi kan tetap aja kepemilikannya berada di Diyanet Turkiye gitu. Awalnya gini, saya cerita ya. Masjid Tokyo itu adalah masjid tertua kedua di Jepang setelah Masjid Kobe, ya. Masjid Tokyo itu pertama kali berdiri tahun 1936. Tahun 1936 didirikan oleh para imigran Muslim Tatar. Tatar tuh dari Rusia pada umumnya, sebelah timurnya Rusia, ya, dekat Kaukasus, ya. Awalnya itu dengan bantuan juga dari imigran Muslim, pedagang-pedagang Muslim dari Arab yang ikut andil dalam penyebaran Islam di Jepang. Nah, seiring berjalannya waktu, struktur pertama, bangunan pertama dari Masjid Tokyo atau Tokyo Jami ini mulai menua, teman-teman. Mulai menua, dimakan usia, ya, karena itu bangunan tahun 30-an. Bentuk aslinya tuh hampir sama dengan Masjid Kobe, Masjid Tokyo yang pertama itu. Masjid Tokyo yang pertama tuh bentuknya hampir sama dengan Masjid Kobe, ya, yang menjadi bangunan selamat dari gempa besar di Kobe tahun 95. Nah, hampir sama, Pak. Tahun 1986 apa 87 saya lupa. Tahun 1986 atau 87, karena dirasa bangunannya sudah mulai tua dan beberapa sarana prasarananya mulai termakan oleh usia, ya. Sudah mulai berumur lah intinya gitu, ya. Dirombak, direnovasi, dibangun lagi Masjid Tokyo itu dengan bantuan dana dari Turkiye. Dibangun kembali dari mulai tahun 1986 atau 87 atau 1988, ya. 1988, taruhlah kita ambil biar sama pengertiannya tahun 1987 lah, ya. Biar sama dengan sejarah aslinya. Tahun 1987 Masjid Tokyo yang lama dibongkar, diratakan dengan tanah, ya kan? Diratakan dengan tanah, kemudian dibangun lagi dengan dana dari Turkiye, didesain dengan arsitektur Turkiye Utsmani, ya, yang khas itu, dan selesai di tahun 2000. Dan selesai tahun 2000. Jadi memakan waktu sekitar total progres pembangunannya itu 13 tahun. Dari tahun 1987 sampai tahun 2000. Iya. Total 13 tahun pembangunannya. Jadi terciptalah Masjid Tokyo yang sekarang dengan dana dari Turkiye dan kepemilikannya Masjid Tokyo sejak saat itu, sejak selesai dibangun kembali dengan bentuk bangunan yang sekarang ini, kepemilikannya berada di bawah Diyanet Turkiye. Gitu. Makanya di sana juga menjadi pusat kebudayaan Turkiye, gitu. Pusat kebudayaan Turkiye, dan di sana juga menjual, alhamdulillah, bahan makanan dan minuman yang halal dan ramah Muslim, gitu, teman-teman. Jadi itu sejarahnya kenapa kok Masjid Tokyo itu bisa berada di bawah kepemilikan Turkiye, walaupun itu statusnya milik bersama antara Diyanet Turkiye dengan pemerintah metropolitan Tokyo atau Tokyo Metropolitan Government. Itu.
Nah itu jadi masjid terbesar di Jepang, teman-teman. Karena umat Islam di Jepang itu di bawah 1%. Itu bisa nampung Masjid Tokyo itu sekitar 5.000 sampai 10.000 jamaah dalam satu bangunan. Gitu. Nah, karena Masjid Tokyo itu belong atau punya Turki ya, jadinya mazhabnya yang dipakai beda. Dia mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Kalau Turki itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ya, di Turki itu dia juga nggak ada salaman ketika selesai sholat. Dia zikir masing-masing juga, doa masing-masing, atau kadang-kadang bisa doa bareng kalau ada situasi tertentu. Jadi dia mengikuti kebiasaan di masjid-masjid Turkiya, Masjid Tokyo itu. Nah kalau yang mengikuti kebiasaannya orang Indonesia itu ada di Masjid Indonesia di Meguro, Tokyo. Jadi Masjid Indonesia tuh gak cuma di Tokyo doang, ada Masjid Istiqlal tapi di Osaka. Itu Masjid Indonesia juga di Osaka. Kalau di Tokyo itu Masjid Indonesia di daerah Meguro. Nah, di daerah Meguro. Nah itu sama kebiasaannya mengikut kebiasaan di Indonesia. Mazhab Syafi'i, habis sholat salaman gitu. Salam. Kalau di Masjid Tokyo enggak dia karena mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Jadi kita sholat, habis sholat ya kan, habis sholat zikir, udah masing-masing. Doa juga masing-masing gitu. Atau kadang doa bareng kalau diperlukan gitu. Tapi kadang doanya kalau di sana pakai bahasa Turkiya gitu. Kadang pakai bahasa Turkiya, tapi biasanya sih pakai bahasa Arab aja gitu. Tergantung imamnya juga sih. Karena gini teman-teman, pengurus DKM ya semacam DKM yang Masjid Tokyo, dan imamnya orang Turkiya semua. Ketua masjidnya orang Turkiya, imamnya orang Turkiya. Itu makanya jadi ya kita mau nggak mau harus mengikut mereka gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.